Jakarta, kota dengan 1000 cerita dan makna di dalamnya. Berbagai kisah sedih, bahagia, dan yang tak terduga, semuanya terukir dalam realita kehidupan di kota Jakarta. Namun sadarkah kita bahwa kota yang menyimpan banyak cerita ini menjadi kota dengan tingkat polusi udara yang sangat cukup memprihatinkan? Polusi udara yang tanpa sadar disebabkan dari asap kendaraan, asap rokok, asap pembakaran sampah, serta debu-debu yang tidak diketahui asalnya. Polusi udara ini tidak hanya mengintai kita, tetapi generasi penerus kita. Kota yang kita huni tidak lagi sepenuhnya bersih untuk dijadikan sebagai tempat tinggal yang aman untuk kita dan bahkan terlebih lagi untuk anak-anak. Terdapat sebuah temuan bahwa polusi udara kini menjadi salah satu pemicu dari timbulnya stunting pada anak. Dalam jurnal yang dipublikasikan di Lancet Global Health, menyatakan bahwa polusi udara dan stunting adalah mata rantai yang hilang. Jadi bicara udara turut menelaah korelasi antara polusi udara sebagai risiko lingkungan terhadap masalah kesehatan pada anak, salah satunya stunting. Kalau kita bicara stunting, 1 dari 4 anak di Indonesia itu menderita stunting. Artinya setara dengan jumlah penduduk Jakarta atau 2 kali penduduk Singapura gitu. Anak-anak ini didefinisikan stunting ketika tinggi badannya kurang dari tinggi badan normal anak seusianya gitu. Dan lingkungan itu mempengaruhi tumbuh kembang anak. Jadi meskipun kebutuhan gizi dan nutrisinya terpenuhi, jika kondisi lingkungan yang tidak sehat, itu tetap menjadikan anak berpotensi mengidap stunting. Ya, salah satu faktornya adalah sistem kekebalan tubuh anak ini belum sempurna. Artinya ini menjadikan anak-anak rentan terhadap infeksi, dan polusi udara itu menyebabkan infeksi. Sebagai contoh, ketika anak mengalami batuk pilek dan ISPA, akibat polusi udara, nafsu makannya akan menurun. Artinya penyerapan gizi dan nutrisi pada anak juga akan turun. Nah, kurangnya nutrisi dan gizi pada anak ini, ketika ia mengalami masalah kesehatan akibat polusi udara, itulah yang memicu stunting. Hasil penelitian WHO juga menyebutkan bahwa 28% kematian balita disebabkan oleh risiko lingkungan. 5-25%-nya itu disebabkan oleh polusi udara ambien. Yang lebih mengejutkannya lagi, bahwa polusi udara menjadi faktor utama masalah risiko lingkungan yang mempengaruhi kesehatan masyarakat pada negara-negara yang memiliki pendapatan rendah, menengah, hingga tinggi. Sebenarnya, polusi udara bukan saja baru terjadi, tetapi ini sudah menjadi permasalahan yang cukup lama dan bahkan sampai saat ini. Udara menjadi sebuah faktor yang sangat penting bagi setiap kita. Udara sangat berpengaruh pada proses perkembangan janin yang ada dalam kandungan ibu hamil. Jadi permasalahan polusi udara di Jakarta ini selalu ada terus-menerus sebenarnya, bukan hanya ketika sedang musim kemarau saja, tapi jarang dibicarakan oleh publik karena kita kurang punya pemahaman dasar tentang indeks kualitas udara. Permasalahan polusi udara hubungannya dengan stunting biasanya juga berhubungan sama kualitas hidup masyarakat yang tentunya bervariasi. Apalagi kalau di Jakarta tentu saja yang namanya tingkat hidup atau kelompok sosial masyarakat tuh macam-macam banget dari middle class, upper middle class dan sebagainya gitu. Nah, permasalahannya adalah ternyata dari berbagai penelitian terbukti bahwa ketika ibu hamil atau ibu menyusui itu sangat mempengaruhi kesehatan janin. Jadi kualitas udara di mana ibu itu tinggal atau berdomisili atau bekerja itu sangat mempengaruhi kondisi janin di dalam kehamilan gitu. Makanya ini bukan hanya berhubungan dengan nutrisi yang dikonsumsi oleh ibu hamil itu, tapi juga apakah ibu hamil terpapar dengan kualitas udara yang baik atau buruk. Dan itu mempengaruhi tingkat kesehatan bayi saat lahir sampai kurang lebih di 1000 hari pertama. Lantas bagaimanakah masa depan dari anak-anak yang terus hidup di dalam lingkungan penuh polusi udara? Stunting itu menimbulkan kerugian besar baik bagi anak
masyarakat atau yang lebih luasnya perekonomian dan perkembangan suatu bangsa gitu. Anak-anak yang mengidap stunting itu memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, kondisi kesehatan yang buruk, ia akan lebih rentan terhadap penyakit-penyakit degeneratif seperti diabetes, kanker gitu. Lalu juga kondisinya performanya juga berkurang. Tapi tidak hanya fisik, stunting ini juga menyerang penurunan fungsi kognitif pada anak. Yang familiar sama kita itu penurunan IQ gitu. Nah, kita tahu di 2045 Indonesia dapat bonus demografi gitu. Di mana 2045 kita mau Indonesia emas kan, bukan Indonesia cemas. Tapi jika stunting ini masih ada, artinya angkatan anak-anak yang saat ini menderita stunting beberapa dekade kemudian akan menjadi angkatan kerja. Nah, tentunya performa mereka akan menurun gitu. Kualitas SDM-nya juga akan berkurang dan itu menyerang lebih dari 1/4 anak gitu, mengancam lebih dari 1/4 penduduk Indonesia gitu. Dan dampaknya lebih luasnya apa? Dengan SDM yang rendah, ini akan menyebabkan cita-cita kita untuk mencapai Indonesia emas di 2045 tidak tercapai. Tapi kita nggak perlu pesimis untuk menyelesaikan kedua isu ini. Banyak aksi individu ataupun kolektif yang bisa kita lakukan untuk berperan aktif dalam menyelesaikan isu ini. Yang paling penting dimulai dari diri kita adalah perilaku pola hidup bersih dan sehat gitu. Dimulai dari lingkungan kita, lalu juga kebersihan personal kita. Lalu di sini juga kita bisa memilih gitu asupan seperti apa yang akan masuk ke dalam tubuh kita jika kita ingin menyelesaikan persoalan stunting gitu. Kita bisa menentukan makanan apa atau minuman apa yang akan kita konsumsi untuk kita dan keluarga kita gitu. Karena tentunya kita bisa memilih kandungan seperti apa yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi kita tidak bisa memilih udara seperti apa yang kita hirup gitu loh ke tubuh kita. Kita sebagai putra-putri yang lahir dan dibesarkan di tanah ini memiliki peran untuk menjaga kota ini tetap bersih dari polusi udara. Bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri, tetapi untuk kepentingan generasi kita selanjutnya. Dapatkah mereka hidup di tengah dunia dengan polusi udara semakin rusak?